Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Kesalahan Asa di ujung tahunnya, ke tahun 36, dia bersandar kepada manusia. Banyak orang, saudara, awal pelayanan, banyak orang awal kekristenannya berapi-api sungguh-sungguh. Ini sudah 35 tahun, oke. Tahun ke-36, kenapa nggak belajar daripada masa lalu? Tahun ke-36 datang lagi firman Tuhan, tetapi responnya beda. Barangkali dia sudah merasa kuat, barangkali dia sudah merasa hebat, barangkali dia sudah, saya pasti menang. Tetapi ketika orang tidak dengar firman Tuhan, itu titik-titik berbahaya. Bahkan dia katakan bahwa bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, beserta dengan orang-orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Kira-kira pelihat Tuhan begini, dulu tentara Ethiopia itu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit banyaknya, begitu banyak, kuda-kudanya banyak. Waktu kau serahkan sama Tuhan, mereka binasa semuanya. Ini tentaranya kecil, kenapa nggak berserah sama Tuhan? Sering kita, waktu hal-hal yang besar kita serahkan sama Tuhan. Waktu menghadapi perkara yang besar kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa berpuasa. Tapi ketika hal-hal yang biasa, yang tidak terlalu ini, kita andalkan. Oh, saya bisa, saya punya pengalaman, saya hebat, saya nggak perlu dikasih tahu. Dan kemudian ayat yang ke-9, ya ini lebih keras firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Tuhan berkata, kamu itu bodoh. Bayangkan ya, apa sih kebodohannya Asa? 35 tahun Tuhan sertai dia, aman. 35 tahun Tuhan berkatinya, mereka cari Tuhan, mereka berkomitmen, mereka berseru kepada Tuhan. Oke semuanya. Waktu mereka begitu banyak masalah, mereka mengandalkan Tuhan. Tentara Ethiopia yang begitu besar banyaknya, selesai di tangan Tuhan. Tetapi kenapa sekarang kamu tidak cari Tuhan? Itu yang Tuhan berkata kepada Asa, itu kebodohan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah Asa waktu dia katakan bodoh, dia langsung selesai, dia bilang, minta maaf Tuhan, ampun saya Tuhan. Ternyata kebodohan yang berlanjut. Ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah. Ketika firman Tuhan datang, bukannya dia bertobat. Orang yang menyampaikan firman ditangkap masuk penjara. Dia berpikir bahwa saya sudah nggak bisa ditegur, level ini berbahaya. Ketika kita sudah naik daun, ketika kita sudah jadi orang, ketika kita sudah duduk di kursi singgasana, sepertinya kebal hukum, orang-orang yang menegurnya ditangkap masuk penjara. Kebodohan yang kedua, Asa akhirnya mengalami kebodohan yang ketiga. Ayat selanjutnya, saudara lihat apa yang terjadi. Pada tahun ke-39, 36, 37, 38, 39, 3 tahun, 4 tahun. Pada tahun yang ke-39 ketika sakit kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam sakitnya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib yang terakhir. Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Seharusnya titik terakhir dia berseru kepada Tuhan, tetapi dia katakan terakhir juga dia tidak cari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami titik kehidupan, masalah pergumulan, jangan sampai Tuhan berkata, kenapa kamu begitu bodoh? Tapi Asa kita belajar. Kenapa? Memulainya dengan oke, pertengahan oke, 4 tahun terakhir kacau. Doa saya, ayo kita menjalani hidup ini konsisten, diberkati Tuhan, diberkati sampai ending kita melihat pertolongan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Belajar daripada kelebihan, bahkan kegagalan daripada Asa.
Selamat pagi, Tuhan Yesus.